Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi para penonton sekalian dalam channel Gusri PD27, channel yang khusus dibuat untuk menyebarkan kebaikan, baik berupa ilmu pengetahuan dalam segi ilmu hukum ataupun dalam ilmu agama dalam bentuk dakwah yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang ada di seluruh penjuru Pekanbaru. Khususnya kali ini kita akan mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Imam Besar Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, agar kita tidak gagal paham dan bisa mengikuti kajian ini, maka dengarkan sampai tuntas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wa salaman ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tidak luput dan tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberikan nikmat dan karunia kepada kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat oleh mata kita ataupun yang tidak terlihat, zahir dan batin, sehingga alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang besar menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, buyur rahman, tamu-tamu Allah yang mulia. Menjelang waktu salat zuhur ini, kita ambil waktu beberapa saat untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kajian kita adalah yang berkenaan dengan hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumil qiyamah. Ketika pada hari kiamat Allah taala berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu keturunan Adam alaihissalam, maritu falam ta'udni. Kata Allah, aku sakit, tetapi tidak ada di antara kalian yang mau mengunjungi rumah tersebut. Lalu agak terheran seorang hamba bertanya kepada Allah, ya Rabb, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin? Bagaimana aku bisa mengunjungimu padahal engkau tidak sakit ya? Tak mungkin engkau sakit. Wa anta rabbul alamin, engkau adalah Tuhan semesta alam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah kiasan. Hadis qudsi ini adalah pelajaran dan kiasan besar dari Allah. Ketika Allah taala menyandingkan ungkapan bahwa dia sakit, itu bukan bermakna sungguhan hakikat. Ini adalah kiasan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin sakit. Padahal Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan sakit dan sembuh. Maknanya apa? Ada semacam terganggunya Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas seorang hamba ketika sesuatu yang dilakukan oleh hamba itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah.
Maka agak terheran seorang hamba itu bertanya kembali kepada Allah, "Kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin?" Bagaimana bisa kami mengunjungi membesukmu ya Allah padahal Engkau adalah Tuhan semesta alam yang tak mungkin sakit. Kata Allah selanjutnya, "Amma 'alimta anna 'abdi fulanan marid?" Engkau ketahuilah bahwa sesungguhnya ada hamba-Ku si fulan, dia pernah sakit. Kata Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala, "Falam ta'udhu," engkau tidak pernah membesuknya. Maknanya apa? Ada seorang hamba manusia yang diciptakan oleh Allah sakit, tetapi kita tidak mengunjunginya, tidak membesuknya. Ini akan menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terganggu dan menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho sampai Allah mengungkapkan bahwa dia sakit dengan kondisi dan perbuatan hamba ini. Ama 'alimta, engkau ketahui kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lam abda'u la wajadtani 'inda." Kalau engkau bersedia untuk membesuknya di saat dia sakit, engkau akan mendapatkan aku di sisi orang-orang yang sedang sakit. Kaum muslimin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan, sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maknanya kalau kita ingin menengok kebesaran Allah? Tengoklah ketika ada bersama dengan orang-orang sakit. Orang-orang sakit yang sebelumnya dia gagah perkasa, jalannya tegap, tapi ketika sudah sakit, keadaan justru sebaliknya dia melemah. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kita diingatkan oleh Allah bahwa Allah kuasa untuk melemahkan seseorang walaupun sebelumnya dia kuat gagah. Maka sering-seringlah menengok orang-orang sakit agar apa? Agar pelajaran besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita ambil. Bahwa kita tidak selamanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita tidak selamanya berada dalam keadaan bugar. Satu ketika ada masanya kita akan lemah. Allahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian dari kuat, kemudian setelah kuat kalian akan diciptakan lemah. Allah ciptakan kita lemah kemudian kuat, dan Allah Ta'ala ciptakan kita lemah kembali. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang perhatian dengan orang yang sakit di dunia ini. Sakit jasmani. Kawan kita terbujur di rumah sakit, tak berdaya. Banyak kita di antara kita yang mengunjungi mereka, membesuk mereka, membawakan oleh-oleh makanan, dan banyak perhatian di antara kita. Tetapi alangkah yang perlu lagi kita perhatikan, di antara kita ini bukan hanya sekedar sakit jasmani. Ada sakit yang lebih besar yang hari ini kita derita. Bahkan di luar sana banyak orang yang mengalami sakit jasmani. Sakit jasmani bukan berarti gila kaum muslimin. Sakit jasmani tidak adanya iman di dalam diri adalah merupakan sakit jasmani yang sebenarnya. Kalau orang gila ketika dia meninggal dunia, dia akan diproses di hadapan Allah dengan sebab dia gila ini tidak akan diazab oleh Allah. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya ada sakit jasmani yang ketika kita meninggal dunia, kita tidak membawa iman ini, kita akan diproses, bahkan kita akan tidak lulus di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan masalah yang besar. Maka hari ini banyak orang yang sakit jiwa. Iman sudah tanggal, bahkan iman sudah keluar dari dirinya. Bahkan Nabi menyebutkan, asbahar rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi masih beriman, tapi ketika sudah masuk waktu sore sudah beriman, sudah berubah keimanannya menjadi kekufuran, murtad. Banyak hari ini dengan sedikit pemberian saja imannya sudah berubah. Maka ini perlu kita kunjungi. Bukan hanya sekedar mengunjungi kawan kita yang ada di rumah sakit. Itu sakit jasmani. Ketika dia meninggal dengan sebab sakit jasmani, demi Allah, Allah tidak akan tanya nanti dia, kenapa engkau bisa meninggal dunia dengan sakit sebab sakit kanker ini? Kenapa engkau bisa meninggal dunia dengan sebab sakit ini, sakit paru-paru dan sebagainya?
Kenapa engkau bisa meninggal dunia dengan sebab COVID ini? Demi Allah tidak akan ditanya di hadapan Allah. Tapi kalau dia meninggal dunia dalam keadaan sakit rohani, dia pasti akan ditanya. Maka yang akan ditanya bukan hanya sekedar dia yang meninggal dunia dalam keadaan iman yang tidak ada. Kita yang menjadi pendamping dia, yang menjadi teman dia, yang menjadi kawan dia, saudara dia, bahkan menjadi teman akrab dalam kehidupan akan ditanya oleh Allah. Kenapa teman kamu ini tidak mau mengingatkan kamu tentang iman yang perlu kamu bawa setelah kematian? Oh muslimin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Taala berfirman, ya ibn Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Aku pernah minta makan kepada kalian, kata Allah. Mustahil Allah minta makan kepada kita. Karena Allah wal Ghaniyyul Hamid, Allah Maha Kaya yang kekayaannya tidak terbatas. Tetapi inilah ungkapan Allah menyandingkan ungkapan ini dengan penderitaan seorang hamba. Maknanya apa? Allah ingin memberikan sesuatu pelajaran bahwa Allah merasa terganggu ketika kita tidak menyempurnakan hak seorang hamba. Qala ya Rabbi wa kaifa at'amuka? Wahai Allah, bagaimana bisa aku bisa memberi makan engkau? Wa anta Rabbul Alamin, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Nah, mungkin kami memberi makan, engkaulah yang memberi makan kami. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Engkaulah yang memberi makan kami ketika kami lapar dan memberi minum ketika kami dalam keadaan haus. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, "Amma 'alimta annahu istat'amaka 'abdi fulan falam tut'imhu." Ada hamba sudah minta makan kepada engkau, tetapi engkau tidak pernah memberinya makan. Makan rohani, makan jasmani, itu juga merupakan makan. Hari ini makanan rohani kadang-kadang terabaikan, tapi ketika kita ada kawan kita, ada orang-orang yang meminta makanan jasmani, cepat kita kumpulkan bantuan, cepat kita berikan semacam sembako dan sebagainya. Tetapi ketika ada orang mengeluh dengan makanan rohaninya sudah lapar, tetapi tidak pernah ada perhatian di antara kita. Untuk itu, kaum muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, baik sakit rohani, baik sakit jasmani, baik lapar rohani maupun lapar jasmani, hendaknya kita punya perhatian terhadap itu. Terlebih-lebih lagi tentang lapar rohani, sakit rohani yang hari ini diderita oleh umat. Betapa banyak umat di luar sana yang hari ini lupa dengan rumah Allah. Itu tugas kita yang hadir pada kesempatan ini untuk bisa mengajak mereka ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak sempat mengajak mereka dan kita tidak ada kepedulian untuk mengajak mereka, itu akan jadi persoalan besar nanti ketika kita berhadapan dengan Allah. Kenapa saudara kau biarkan dalam keadaan sakit jiwanya? Kenapa saudara kau biarkan dalam keadaan lapar rohaninya? Itu akan dipertanyakan nanti di hadapan Allah. Dan akhirnya apa? Kita akan tergadai dan kita akan lambat masuk ke surga Allah. Bahkan ketika kita sudah berada di pintu surga, kita pun akan terhalang untuk masuk ke pintu ke dalam surga itu dengan sebab apa? Tidak adanya kepedulian kita kepada saudara kita terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi yang mulia. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga penyampaian yang sederhana dan pendek ini akan dapat memberikan pelajaran bagi kita. Itu saja, semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan kebenaran dan akan menyampaikan kita bersama-sama ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Imam Besar Masjid Raya Nur Al-Ustaz Amin Yaino SSY Al-Hafiz. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.